Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar kalian? Selalu ya, sebelum aku bahas kasusnya, aku mau mendoakan kalian supaya bisa terus kuat menjalani puasanya dan juga selalu kuat untuk menghadapin COVID-19 ini ya. Dan aku yakin ini bukan cuma berat banget untuk fisik kalian, tapi juga untuk mental kita semua ya, karena kita juga udah terisolasi dalam rumah dalam waktu yang cukup lama. Selalu tetap tegar ya teman-teman, kita hadapin, kita lawan bareng-bareng COVID-19 ini. Semoga semuanya bisa kembali kayak normal lagi. Dalam video kali ini aku akan membahas kasus yang terjadi di Inggris. Dan kasus ini bukan hanya tragis, tapi juga melibatkan banyak hal-hal mengejutkan. Seperti judulnya, kasus ini mengandung banyak hal-hal sadis termasuk. Kira-kira gimana ceritanya? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau kita bahas hari ini terjadi di sebuah kota bernama Darlington pada tahun 98. Itu adanya kayak di sebelah timur laut Inggris ya. Dan Darlington ini adalah sebuah kota yang tingkat kriminalitasnya itu bisa dibilang rata-rata. Jadi rendah ya enggak, tapi juga nggak ada kejahatan berbahaya yang perlu kita khawatirkan gitu. Kecuali kasus pembunuhan yang mau aku ceritain hari ini. Darlington juga adalah rumah bagi seorang ibu beranak 4 berumur 31 tahun yang bernama Julie Patterson. Julie ini mempunyai masa kecil yang sulit dan hidupnya dia juga bisa dibilang sangat tidak mudah. Saat dia masih sangat kecil, masih bayi malahan ya teman-teman, ibunya itu meninggal karena penyakit tumor otak, sedangkan ayahnya itu sudah pergi nggak tahu kemana. Jadi tinggal Julie dan abangnya aja yang bernama Michael. Tapi abangnya yang bernama Michael waktu itu juga masih kecil banget, baru umur 3 tahun. Jadi dia belum ngerti ya situasinya kayak apa nih gitu. Wah, kalau memang adiknya itu sangat membutuhkan dia belum paham. Julie dan Michael itu tinggal di foster care, itu kayak rumah untuk perawatan anak-anak yang nggak punya orang tua gitu ya. Terus diuruskan sama pemerintah dan ditaruh dia di rumah itu. Nungguin sampai ada yang adopsi mereka gitu loh. Nah, seiring mereka bertumbuh besar, Michael tuh akhirnya mulai mengerti dan dia mulai sangat memperhatikan Julie dan sangat melindungi dia gitu ya. Michael itu udah kayak figur ayah buat Julie. Walaupun pada saat mereka remaja, mereka tuh sering berargumen, sering beda pendapat, tapi di balik itu semua mereka tahu ya kalau satu sama lain tuh mereka mencintai dan mereka bisa mengandalkan satu sama lain kalau lagi ada masalah atau lagi butuh bantuan. Dari luar, Julie Patterson itu terlihat seperti wanita yang sangat bahagia, dia pinter bersosialisasi, dia juga lumayan populer di daerah tempat tinggalnya. Tapi di balik itu semua, dia mempunyai penderitaan yang lumayan berat karena dia itu mempunyai masalah dengan depresi. Dan untuk melampiaskan depresinya ini, dia itu jadi banyak minum minuman beralkohol yang tentu aja membuat situasi jadi semakin buruk. Dia bahkan jadi ketagihan sama obat-obatan dan sebenarnya dia itu juga udah dikasih resep obat untuk antidepresi ya sama dokternya. Tapi jarang banget diminum sama dia. Dan gabungan semua itu dari dia kecanduan alkohol, dia kecanduan obat-obatan, obat depresinya yang jarang diminum, ya itu semua menjadi sangat buruk gitu dampaknya di hidup Julie. Karena kondisinya Julie yang dianggap tidak sanggup untuk mengurus anak-anaknya, makanya itu keempat anaknya diambil oleh pemerintah dan dirawat gitu ya di lembaga perawatan anak asuh atau foster care. Tapi walaupun begitu, Julie tetap berusaha sebisa mungkin untuk menjadi ibu yang baik dan anak-anaknya pun tahu ya, sadar akan hal itu. Dia tahu ibunya ini bukanlah orang jahat, ibunya ini udah berusaha banget untuk bisa jadi ibu yang baik untuk mereka. Julie tidak pernah melewatkan janji pertemuannya dia sama anak-anaknya gitu ya. Terus dia juga beliin anak-anaknya berbagai macam barang. Pokoknya benar-benar kelihatan dia berusaha banget untuk jadi ibu yang baik bagi mereka. Julie pun selalu ada buat anak-anaknya kalau mereka butuh.
Walaupun ya tentu aja dia nggak bisa 24 jam bareng anak-anaknya terus gitu ya. Julie sering banget pindah-pindah tempat tinggal dari satu kota ke kota lain. Dia itu lahir sebenarnya di Durham. Durham itu kotanya nggak begitu jauh sih dari Darlington. Dan dia sempat tinggal di beberapa kota sebelum akhirnya menetap di Darlington. Jadi keempat anaknya Julie ini punya ayah yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi 2 anak dari satu ayah yang sama, 2 anak dari ayah yang berbeda. Nah, aku cari-cari informasinya online, tapi aku cuma bisa nemuin 2 ayah aja nih gitu. Jadi ayahnya yang 2 ini sama yang satu ini. Kalau yang satu lagi aku udah coba cari tapi nggak ketemu informasinya. Jadi di dalam video ini aku cuma bakal ngomongin 2 ayah dari keempat anaknya itu. Anak bontotnya Julie itu adalah anak dia dengan seorang pria bernama Alan Taylor. Alan Taylor ini sudah menjalin hubungan yang cukup lama sama Julie dan mereka tinggal dalam sebuah apartemen bareng-bareng. Suatu hari pada April 98, Julie meninggalkan apartemennya untuk minum-minum di salah satu bar lokal. Dan seperti yang udah aku ceritain tadi, Julie itu memang lagi berjuang untuk melawan kecanduan alkoholnya ya. Kadang tuh Alan suka ikut sama Julie ke bar, terus mereka minum bareng-bareng. Kayaknya emang si Alan Taylor ini juga punya kecanduan sama alkohol, tapi nggak separah Julie. Dan ini emang bukannya hal yang baru ya yang Julie lakukan. Dia memang sering gitu pergi ke bar sendirian, nanti dia pulang lagi. Karena Alan tuh paling ikut dia seminggu ya 2 atau 3 kali. Kalau Julie ini hampir setiap hari dia ke bar dan minum-minum. Nah, hari itu Julie memutuskan untuk pergi ke bar sendirian, Alan tetap di apartemen. Tapi Julie nggak pernah pulang lagi ke rumahnya. Keesokan paginya pas bangun tidur, terus si Alan Taylor lihat kan, oh Julie masih belum ada nih di rumah. Dia sebenarnya khawatir, tapi di sisi lain dia juga tahu kalau hal ini bukan pertama kalinya untuk Julie. Biasanya Julie juga pernah gitu beberapa kali melakukan hal kayak gini. Dia tuh minum-minum ke bar, terus dia nggak pulang selama beberapa hari. Terus akhirnya ya dia pulang lagi dalam keadaan baik-baik aja. Jadi menurut Alan mungkin kayak kemarin-kemarin lagi nih gitu. Dan paling lama Julie pergi itu pernah sampai 1 minggu, abis itu dia baru pulang. Jadi biasanya Julie itu ya pergi ke bar, dia minum sampai mabuk, dia punya teman baru dan dia pulang ke rumah teman barunya ini. Dia menetap sama teman barunya beberapa hari, abis itu baru pulang. Walaupun saat itu Alan Taylor benar-benar khawatir, tapi dia juga tahu, dia percaya aja gitu ya sama Julie, karena emang biasanya Julie kan pulang dalam keadaan baik-baik aja nih. Akhirnya yaudah deh, tungguin aja gitu. Setelah beberapa hari Julie nggak pulang juga, si Alan ini ngambil keputusan untuk udah coba deh telepon ke teman-temannya Julie, teman-temannya dia, ke keluarga Julie, keluarga dia juga. Tapi nggak ada yang tahu keberadaannya Julie. Akhirnya Alan Taylor tuh pergi ke pub, bar lokal yang biasanya didatengin gitu ya sama Julie. Dia cari-cari di sana, tapi juga nggak ada tanda-tanda keberadaannya Julie. Sampai akhirnya datanglah satu hari yang sangat penting buat Julie. Hari itu dia harusnya mengambil obat antidepresinya, tapi dia nggak datang. Terus dia juga harusnya ketemu sama anak tertuanya. Jadi tuh waktunya dia ketemuan nih sama anak tertuanya. Tapi Julie juga nggak datang. Dan seperti yang aku udah bilang tadi, dia tuh kan lagi berusaha banget nih untuk memperbaiki semua hal, semua keadaan. Dia berusaha jadi ibu yang baik. Jadi sebelum-sebelumnya dia tuh nggak pernah ngelewatin pertemuan dia dengan anak-anaknya, apapun yang terjadi. Nah, pada saat Julie nggak datang ke pertemuan dia dengan anaknya, Alan pun langsung tahu gitu ya kalau ada sesuatu yang nggak beres nih terjadi sama Julie. Akhirnya Alan pun memutuskan untuk datang ke polisi dan melaporkan hilangnya Julie secara resmi. Tapi saat itu ya polisi bingung juga sebenarnya mereka harus berbuat apa. Walaupun memang ini hal yang sangat serius ya, mereka tahu ini sangat serius karena seorang ibu dari 4 anak itu menghilang begitu aja. Tapi setelah Alan ngomong ke polisi kalau sebelumnya Julie juga pernah kayak gini, beberapa hari nggak pulang dan tiba-tiba dia balik lagi dalam keadaan baik-baik aja, polisi juga sempat mikir,
Mungkin kayak gitu lagi kali, nanti balik lagi kali ya, seperti biasa gitu. Walaupun ada kemungkinan kalau Julie tuh bisa aja suatu saat bakal pulang dengan sendirinya, tapi polisi tetap menangani kasus ini dengan sangat serius, karena waktu Julie menghilang yang udah sangat lumayan lama, dan juga kecanduan alkoholnya Julie, kecanduan obat-obatannya dia, depresi yang dia alami, ini menimbulkan kecurigaan bagi polisi kalau mungkin Julie nggak akan ditemukan dalam keadaan hidup. Perkiraan polisi saat itu mungkin aja dia mabuk berat, dia jatuh, terus membuat dirinya cedera parah gitu kan. Atau nggak menutup kemungkinan juga karena depresi yang dia alami, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Maka dari itu, polisi memfokuskan pencarian mereka ke daerah-daerah seperti sungai, semak belukar, hutan, danau, ya kayak gitu. Pencarian terus berjalan selama berhari-hari, lalu berganti berminggu-minggu, tapi belum juga ditemukan keberadaannya Julie. Barang-barangnya dia juga sama sekali nggak ada yang ditemuin. Dan polisi pun meningkatkan pencarian mereka. Mereka mulai cari di saluran limbah, di selokan-selokan besar. Bahkan mereka menurunkan anjing pelacak untuk membantu. Pada awal Mei, satu tim bersama anjing pelacak mereka itu diturunkan ke seluruh daerah Darlington untuk mencoba mencari Julie ataupun jasadnya Julie gitu ya. Dan waktu itu pas mereka ditelepon untuk dimintain bantuan, itu udah malam banget. Jadi mereka memutuskan, oke, kita sekarang jangan cari di sungai-sungai dulu deh. Tadinya mereka mau cari di sungai nih. Tapi karena malam-malam itu kan gelap banget ya, takutnya jatuh ke sungai atau kayak gimana, berbahaya. Akhirnya mereka malam itu memutuskan untuk cari di darat dulu nih. Besok aja deh cari di sungainya kalau udah terang. Pemimpin unit ini adalah seorang polisi bernama David Davis. Dia bersama anjing pelacaknya bernama Tyler saat itu sedang mencari di darat ya. Dia lewatin jembatan gitu. Setelah jembatan, anjingnya si Tyler itu dia langsung lari sejauh kira-kira 50 meter gitu ya dari dia, dan langsung garuk-garuk ke sebuah tembok pagar gitu loh. Tuh anjing itu langsung garuk-garuk, gonggong, pokoknya dia bolak-balik di situ. Dan si Tyler ini dilatih untuk mencium bau manusia, bukan darah, bukan apa, tapi cuma bau manusia aja ya. David pun langsung nyamperin anjingnya si Tyler itu, terus ada apa sih di sini kok Tyler berhenti di sini gitu. Dan David tuh langsung ngeliat ya kan, ngintip ke pagar gitu, dan ternyata di balik pagar itu ada sebuah rumah. Dan rumahnya itu kayaknya udah nggak berpenghuni karena lampunya mati, rumput liar di mana-mana, tamannya juga nggak keurus gitu. Jadi David saat itu berasumsi kalau yang digonggongin atau yang ditemukan sama Tyler itu adalah seorang gelandangan yang lagi numpang tidur gitu ya di dalam rumah itu. Dia pun menyelipkan tangannya ke dalam pagar, dia pegang-pegang gitu, terus pas dia raba itu dia memegang kayak tempat sampah. Akhirnya dibukalah tutup tempat sampahnya sama dia, dan langsung keluar bau busuk yang sangat parah. Saat itulah David tahu kalau dia menemukan sesuatu yang serius, apapun itu. Akhirnya dia pun bawa si Tyler masukin ke dalam mobil, dan dia balik lagi ke rumah itu. Dia mulai menyelidiki gitu ya di rumah itu. Tapi dia kaget nih, pas datang ke sana ternyata itu bukannya rumah nggak berpenghuni. Rumah itu ada penghuninya, dan penghuninya tuh nyalain lampu dan keluar dari rumah. Dia adalah seorang wanita tua, dan wanita tua itu teriak sama si David. Dia bilang, udah nggak usah khawatir, itu mah bukan apa-apa gitu. Itu kemarin ada anak muda ngelewatin rumahnya dia katanya, terus langsung ngelemparin kantong plastik sampah itu ke tempat sampahku. Kata anak muda itu adalah anjing mati. Akhirnya David pun minta izin sama wanita tua itu untuk masuk ke dalam dan memeriksa sebenarnya apa sih yang ada di dalam kantong plastik sampah itu. Wanita itu mengizinkan, akhirnya diambillah ya kantong plastik itu sama David, dibuka sama dia. Di dalamnya itu ada sarung bantal. Di dalam sarung bantalnya ada daging yang sudah membusuk, tulang belulang, belatung, dan juga beberapa lalat. Ya,
sangat jelas gitu ya, itu adalah jasad yang sudah membusuk. Tapi wanita tua itu bilang itu kan jasad anjing gitu ya, jasad anjing yang udah mati. Dan itu bisa aja jasad anjing karena ukurannya pas, dan memang kan itu ditaruh dalam sarung bantal ya. Ukurannya ya bener gitu kayak ukuran anjing. Tapi kenapa Tyler nyamperin ke situ? Karena Tyler ini kan dilatih untuk mencium bau manusia ya teman-teman, bukannya bau anjing lain. Setelah dilakukan tes, akhirnya dikonfirmasi bahwa ini adalah jasad manusia. Dan bukan hanya sembarang jasad manusia, ini adalah jasad Julie Peterson. Tapi nggak keseluruhan tubuhnya ya teman-teman, itu cuma bagian badannya aja, kedua kakinya, kedua tangannya, dan kepalanya itu belum ditemukan. Investigasi pun sudah berubah dari kasus orang hilang menjadi kasus pembunuhan. Keesokan paginya, berita tentang penemuan jasad Julie Peterson, seorang ibu dari 4 anak ini, langsung booming dan tayang di seluruh berita-berita di Darlington juga di Inggris. Booming banget ini beritanya teman-teman. Polisi sebenarnya nggak mengharapkan bisa menangkap pelakunya dengan cepat ya. Tapi di hari yang sama mereka menemukan jasad Julie, mereka menerima petunjuk pertama dalam kasus ini. Malam itu, beberapa pria lagi duduk-duduk minum-minum di sebuah bar lokal, dan mereka itu melihat berita di koran. Di halaman paling depannya itu adalah berita tentang Julia, penemuan jasadnya dia. Setelah membaca artikelnya, mereka semua berpikir, kita semua tahu ya, ini siapa nih pelakunya, kita tahu nih. Mereka punya satu teman yang bernama David Harker, dan dia itu dikenal sebagai orang yang aneh. Beberapa minggu terakhir, si David ini selalu banggain ke teman-temannya dan beberapa orang di bar kalau dia sudah membunuh seorang wanita bernama Julie. Dan kenapa orang-orang itu juga teman-temannya nggak langsung laporin ke polisi? Ya, karena seperti yang aku bilang tadi, dia itu orang aneh. Jadi, si David ini punya satu ketertarikan yang gak sehat sama pembunuhan, sama serial killer. Dia itu selalu ngomong ya sama teman-temannya, kalau nanti aku jadi serial killer, aku bakalan ngelakuin hal kayak gini, dan korban-korbannya bakal aku pilih yang kayak gini. Terus kalau aku jadi serial killer di Inggris, aku bakal jadi yang terbaik dan gak akan ketangkep. Dia juga kecanduan sama alkohol, kecanduan sama obat-obatan, dan kalau dia lagi mabuk, dia memang suka ngomong sembarangan gitu, apa aja diomongin sama dia, yang sadis-sadis, yang serem-serem. Karena itu pun temen-temennya ya waktu dia cerita kalau dia sudah membunuh wanita bernama Julie, ya mereka nggak percaya, mereka nggak anggap serius, mereka pikir si David ini yang mengarang aja kayak biasanya. Tapi setelah mereka baca artikel di koran itu yang ada pembunuhan gitu ya sama seorang wanita bernama Julie, mereka pun langsung mikir, ya ampun, berarti kemarin itu si David cerita itu beneran loh. Langsung pada kaget dan langsung laporin ke polisi kan mereka. Dan temennya yang ngelaporin itu, dia juga bilang sama polisi kalau David bukan hanya cerita sama temen-temennya sendiri, tapi sekitar 20-25 orang yang ada di bar. Jadi itu dia pamer-pamer tentang kejahatan yang udah dia lakuin sama orang-orang asing yang baru dia temuin. David Harker adalah seorang pria berumur 24 tahun. Itu dia 10 tahun lebih muda dari Julie Peterson ya. Dan dia ini nggak punya pekerjaan tetap, jadi dia punya banyak waktu untuk santai-santai di bar, minum-minum di sana. David Harker ini pun sering datang ke psikiater karena memang dia punya masalah juga nih sama kejiwaannya, sama mentalnya. Dan aku kutip ya, salah satu pernyataannya dia sama psikiater yang dia datengin, dia bilang, orang-orang seperti aku tidak terbentuk dari film-film horor sadis. Tapi film-film horor sadis itulah yang terbentuk dari orang-orang seperti aku. Aneh ya pernyataannya dia, dan memang dia selalu mengungkapkan hal-hal yang aneh kalau sama temen-temennya, kalau sama para pria. Tapi kalau udah berhubungan sama cewek, itu beda, berubah langsung jadi orang yang bener-bener berbeda. Jadi dia tuh langsung bisa jadi humoris, dia langsung jadi lemah lembut, dia langsung jadi perhatian, langsung mempesona gitu. Bukan hanya itu, David juga sangat bermasalah dengan hukum. Jadi dia itu sering banget melakukan pencurian, penyerangan, kejahatan kecil-kecilan. Pada umur 16 tahun, dia itu sempat dimasukin ke institusi untuk para penjahat remaja.
karena dia menyerang 2 orang pria dan anjingnya di sebuah taman sampai 2 pria itu babak belur. David lahir di Teesside. Teesside itu nggak jauh dari Darlington juga. Pada umur 19 tahun dia pindah ke Darlington dan di sana dia tinggal di sebuah apartemen lantai dasar. Jadi dia punya banyak tetangga nih, di apartemen lantai atas, samping kanannya, kirinya. Dan semua tetangganya dia itu berpikir kalau David adalah orang yang sopan, ramah, baik, menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang lain. Bener-bener mereka tuh kayak cuma lihat satu sisi David aja nih. Mereka lihat sisi David yang mempesona dan baiknya ya. Oke, jadi itu dia sedikit background tentang David Hacker. Kita balik lagi ke cerita. Jadi satu hari setelah polisi menemukan sebagian jasadnya Julie Patterson, mereka mendapat petunjuk pertama mereka. Jadi teman-temannya seorang pria bernama David Hacker yakin kalau David bertanggung jawab atas pembunuhan pada Julie. Akhirnya polisi pun mendapat surat izin penggeledahan untuk apartemennya David. Saat mereka sampai di sana, mereka langsung ketuk-ketuk ya pintu apartemennya, tapi nggak ada jawaban. Dan karena mereka sudah bawa surat izin penggeledahan, jadi mereka punya hak untuk mendobrak masuk ke dalam, dan itulah yang mereka lakukan. Setelah polisi masuk ke dalam apartemen David, mereka langsung tahu kalau mereka tuh mendatangi orang yang tepat. Karena di dalam apartemen itu ada noda darah di mana-mana. Di lantai, ruang tamu, di kamar, di tempat tidur, di dapur, semuanya. Dan saat polisi turun ke basementnya, di sana tuh keadaannya udah bener-bener kayak film-film horor, film-film serial killer yang sadis-sadis gitu loh. Jadi di sana darah tuh bener-bener dalam jumlah banyak ada di lantai. Senjata-senjata tajam juga bergeletakan di lantai. Ada kantong plastik sampah besar-besar juga di sana. Di tembok apartemennya David juga banyak tulisan yang rata-rata tuh adalah penggalan lirik lagu. Dan salah satunya seperti ini, yang artinya lahir kembali dengan mata-mata ular menjadi seukuran Tuhan. Itu adalah lirik lagu sebuah band yang bernama Pantera. Dan isi keseluruhan lagunya artinya itu ya garis besarnya terlahir kembali untuk menjadi yang terbaik gitu. Jadi tim forensik pun langsung dipanggil ke sana karena udah jelas ya kalau itu adalah sebuah TKP pembunuhan. Selagi apartemennya David diperiksa oleh tim forensik, polisi pun pergi untuk menangkap David. Dan mereka tuh sama sekali nggak menemukan masalah ya untuk bisa menangkap David. Karena ternyata David itu sudah berada di dalam penjara karena dia melakukan pencurian. Dia melakukan pencurian itu di kota lain dan polisi di sana tuh melihat riwayat dia yang sudah pernah beberapa kali, sering malah ya, melakukan kejahatan. Akhirnya polisi di sana pun memutuskan kalau David ini udah ditahan aja dulu sampai persidangannya dia tiba. Jadi saat kepolisian Darlington memasukkan namanya David ke sistem, mereka pun langsung, oh udah di penjara toh, udah ditahan, ya udah. Langsung deh mereka samperin ke sana dan menangkap David. Terus David pun langsung diinterogasi. Pastinya seperti yang mungkin kalian sudah bisa tebak, pria ini kan sangat suka mencari perhatian. Dia suka banget membeberkan kejahatan-kejahatannya dia. Gak heran saat diinterogasi David pun langsung kasih tahu dan ngaku kalau dia memang melakukan pembunuhan pada Julie. Dia pun menjelaskan semua detail kejahatannya. Dia bilang bertemu dengan Julie di salah satu bar. Di sana mereka mulai saling menggoda dan dia pamer banget nih ya masalah ini ya pas ngomong. Dia bilang Julie tuh tertarik banget sama dia. Dia tahu gitu ya dari cara Julie memandang dia, kalau Julie tuh suka banget sama dia. Mereka pun mulai ngobrol-ngobrol, mulai traktir minuman satu sama lain, dan David menawarkan untuk pulang ke rumahnya dia gitu ya. Yuk kita ke apartemen aku yuk, kata David. Julie pun setuju. Akhirnya mereka berdua pulanglah ke apartemennya David. Di sana mereka berdua melakukan hubungan seks. Setelah mereka selesai berhubungan seks, David pergi ke toilet. Dan saat dia kembali ke kamar, Julie itu sedang tiduran ya, berbaring di tempat tidur. Terus celana ketatnya Julie tergeletak di lantai. Dan kata si David, setelah melihat celana ketat itu, bagian gelap dan jahat dalam dirinya dia itu langsung muncul. Akhirnya diambil celana ketat Julie itu dan dia mencekik Julie pakai itu sampai Julie tewas. Setelah dia membunuh Julie, David pun menyeret tubuhnya Julie ke basement.
Dan di basement itulah dia melakukan hal-hal yang mengerikan pada Julie. David mengambil beberapa senjata tajam yang ada di apartemennya, dibawa ke basement sama dia. Kebanyakan tuh pisau-pisau yang ada di dapurnya. Dia membersihkan atau mencuci tubuhnya Julie menggunakan chemical pemutih. Terus dia ambil pisau daging dan, ya ampun bener, aku tuh sebenarnya males banget ini ceritain detailnya. Bener-bener sadis banget sih. Buat kalian yang rada sensitif, di skip aja ya teman-teman. Dia mengambil pisau daging dan memotong beberapa daging di bagian pahanya Julie. Terus habis itu dia bawa ke dapur. Di dapur dia potong-potong lagi jadi kecil-kecil gitu ya potongannya. Terus digoreng sama dia. Dan ditambahin bawang putih sama dia biar enak katanya. Terus dia buat pasta dan di atas pastanya itu dikasih saus dan dagingnya si Julie itu dan dimakan sama dia. Setelah itu David memutuskan kalau dia mau tidur karena katanya dia capek banget. Ya udah dia langsung tidur gitu aja, meninggalkan jasadnya Julie di basementnya yang udah terpotong-potong kayak gitu. Selama 2 minggu dia menyimpan jasadnya Julie itu di dalam basementnya. Dan dia itu nggak cuma sekali ya ngelakuin hal kayak gitu. Dia tuh bakalan bolak-balik ke basement, ambil beberapa dagingnya Julie, terus dimasak sama dia, dimakan sama dia. Udah kayak rutinitas biasa aja. Sampai akhirnya datanglah hari dimana dia memutuskan untuk memenggal kepalanya Julie dan juga memutilasi kedua kaki dan kedua tangannya Julie. Dan selama 2 minggu dia menyimpan jasadnya Julie di dalam basementnya, dia menjalani hari-hari seperti biasa aja. Dia tetap rapi-rapi, terus dia ke bar, minum-minum bareng temen-temennya, ngobrol-ngobrol di sana, kayak nggak ada apa-apa yang terjadi. Walaupun dia ngomong gitu ya ke temen-temennya kalau dia sudah membunuh wanita bernama Julie. Karena memang biasanya dia ngomong kayak orang gila, ya temen-temennya nggak ada yang percaya. Nah, setelah 2 minggu itu, tetangganya David mulai mencium bau-bau busuk gitu keluar dari apartemennya dia. Ada beberapa yang tegur dia, ada apa sih kok bau gitu loh. Dan dia memutuskan bahwa itu adalah saatnya dia membuang jauh-jauh jasadnya Julie. Akhirnya sisa jasadnya Julie itu ditaruh ya ke dalam sarung bantal. Sarung bantalnya itu ditaruh dalam kantong plastik besar lalu dibuang sama dia. Tapi selain membuang bagian badannya Julie, dia sama sekali nggak ngelakuin usaha lain untuk membersihkan apartemennya. Darahnya itu bener-bener tetap ada di mana-mana, sedikit pun nggak dibersihin sama dia. Senjata tajam yang dia pakai juga masih bergeletakan di mana-mana, itu juga nggak diberesin atau dibersihin sama dia. Jadi kayaknya dia tuh memang seneng gitu ya, hidup di tengah-tengah kondisi itu. Walaupun David sangat transparan sama polisi tentang bagaimana dia membunuh Julie dan gimana dia memutilasi Julie gitu ya, tapi dia nggak mau kasih tahu ke polisi atau ke siapapun di mana dia membuang atau menyimpan kedua tangannya, kedua kaki, dan kepalanya Julie. Polisi pun bukan yang nggak berusaha cari, mereka tuh berusaha banget untuk menemukan sisa jasadnya Julie. Mereka cari ke tempat-tempat seperti sungai, semak belukar, selokan, pokoknya bisa dibilang tuh ke semua tempat gitu. Mereka tetap nggak berhasil menemukan. Abangnya Julie yang bernama Michael, dia juga berusaha cari sendiri gitu ya. Saat polisi sudah berhenti mencari, sudah menyerah, dia memutuskan untuk mencari sendiri. Dia menggali beberapa tempat di hutan gitu ya. Tapi dia juga nggak menemukan apa-apa, bagian tubuhnya Julie, barang-barangnya Julie, atau apapun yang berhubungan sama Julie. Hal ini benar-benar menghancurkan abangnya Julie yang bernama Michael itu ya. Michael tuh benar-benar, katanya dia tuh nggak bisa menghilangkan pikiran kalau jasad atau bagian tubuh adiknya tuh masih ada di suatu tempat, tapi dia nggak bisa nemuin, dia nggak bisa nguburin secara layak gitu. Ini benar-benar menghancurkan fisik juga mentalnya dia. Salah satu anaknya Julie itu masih berumur 7 tahun. Dan kalian bayangin gak sih gimana ya caranya bilangin sama anak 7 tahun kalau ibunya itu udah dibunuh, apalagi dengan cara kayak gitu. Akhirnya neneknya itu memutuskan untuk kasih tahu anaknya Julie ini kalau Julie meninggal tiba-tiba karena kanker. Jadi nggak dikasih tahu yang sebenarnya ya sama dia.
Anaknya Julie yang masih 7 tahun ini pun langsung ngunci diri di kamar mandi dan dia menangis selama berjam-jam. Tapi waktu si anak ini kembali gitu ya, balik ke rumah orang tua asuhnya, dia dibilangin sama orang tua asuhnya, kamu jangan nonton TV dulu ya, jangan nonton berita gitu. Tapi apa yang dilakuin sama seorang gadis kecil saat dia disuruh jangan ngelakuin sesuatu, dia justru penasaran dan malah ngelakuin itu ya. Jadi waktu dia sendirian di rumah, dia nyalain TV, dia nonton berita, dan dari berita itulah dia tahu kalau ibunya sudah dibunuh dan dimutilasi. Si David Harker ini dia tidak didakwa atas pembunuhan secara sengaja. Dia malahan didakwa pembunuhan secara tidak sengaja. Karena ternyata setelah dilakukan tes, dia itu mempunyai masalah kejiwaan. Salah satu psikiater yang bersaksi di pengadilan, dia bilang sama hakim kalau David Harker ini adalah seseorang yang sangat jahat dan iblis gitu. Dan ini benar-benar sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang besar gitu. Seorang psikiater yang memang dia tuh dididik, maksudnya belajar dan dilatih untuk menilai atau melihat keadaan mental seseorang, dia tuh sampai bilang kayak gitu di pengadilan sama hakim. David Harker pun mengaku bersalah di persidangan atas pembunuhan tidak disengaja itu, dan dia dihukum seumur hidup. Seperti biasanya kalau misalkan pelaku kejahatan yang didakwa atas pembunuhan secara tidak sengaja karena masalah kejiwaan, mereka tuh biasanya ditaruhnya di institusi kejiwaan khusus para penjahat ya. Tapi karena kesaksian psikiater tadi di pengadilan yang bilang kalau David itu orang yang sangat jahat dan berbahaya, nggak ada satupun juga perawatan atau rumah sakit yang bisa merubah dia. Akhirnya hakim berpendapat kalau memasukkan David ke dalam rumah sakit jiwa itu adalah hal yang sia-sia. Dan akhirnya dia pun dimasukkan ke penjara biasa. Dan waktu di persidangan, pas hakim tuh bilang kalau David Harker adalah orang yang sangat luar biasa jahat dan berbahaya, David tuh malahan senyum dan bilang, "Thank you." Sedangkan untuk pacarnya Julie yang bernama Alan Taylor, dia tidak menerima semua masalah ini dengan baik. Kecanduan alkoholnya makin parah, dia juga jadi hancur banget gitu ya hidupnya. Memang seperti yang aku bilang, dia tuh sangat mencintai dan sangat memuja Julie gitu ya. Jadi kehilangan Julie dalam hidupnya adalah hal yang sangat berat buat dia. Dia tuh bakalan datang ke rumah teman-teman atau ke rumah keluarga untuk cuma menceritakan tentang Julie gitu, pengen ngajak orang-orang itu ngobrol tentang Julie. Dan itu berlangsung selama berbulan-bulan, sampai akhirnya teman-teman dan keluarga tuh udah mikir, udah deh jangan bicarain tentang Julie lagi, kita semua juga pengen move on. Sedangkan Alan Taylor masih belum bisa move on dan dia masih pengen banget ceritain terus gitu ya tentang Julie. Akhirnya dia pun pergi ke orang yang menurut dia pasti mau gitu dengerin dia. Dia pergi ke salah satu reporter koran lokal, berita lokal. Ya pastinya mereka mau lah ya dengerin Alan karena mereka butuh detailnya untuk jadi berita mereka. Dia juga datang ke makamnya Julie hampir setiap hari, minimal seminggu itu sekali. Di hari Minggu dia tuh pasti datang. Dia pun datang ke polisi, terus ngedesek polisi, ayo dong coba cari lagi di mana sisa-sisa tubuhnya Julie gitu. Kalian jangan nyerah gitu aja, ayo coba cari lagi. Dia bener-bener berjuang banget ya untuk menghadapi semua ini. Kelihatan banget sih dia tuh trauma abis-abisan karena kematiannya Julie. Lalu suatu hari, seorang pria berumur 40 tahunan yang bernama John Morrison, dia itu ditemukan tewas di dalam apartemennya. Dia sudah dicekik oleh pelaku. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan kalau pelakunya adalah sahabat dekat dan partner minum-minumnya dia, yaitu pria bernama Alan Taylor. Saat diinterogasi, Alan bilang ke polisi kenapa dia melakukan pembunuhan itu. Dia bilang dia pengen melakukan satu kejahatan yang selevel gitu sama David Harker, karena dia pengen ditempatin satu penjara sama David dan dia bisa balas dendam di sana. Alan Taylor dihukum seumur hidup dalam penjara, tapi tentu aja dia nggak ditempatkan di penjara yang sama dengan David. Jadi ya usahanya dia membunuh temannya sendiri sampai dia pun dipenjara seumur hidup itu untuk hal yang sia-sia. Hanya 3 bulan setelah dia dipenjara, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kayak mungkin dia udah sadar ya kalau usaha atau rencananya dia tuh nggak bakalan terwujud untuk balas dendam ke David.
salah satu mantan pacarnya Julie yang bernama Freddie Newman, dia juga ayah dari salah satu anaknya Julie. Dia memutuskan untuk kayaknya aku harus dapat jawaban nih. Akhirnya dia pun mengirim surat kepada David Harker di penjara, dan dia memohon banget sama David untuk kasih tahu di mana dia menyembunyikan sisa jasad Julie. Dan David Harker mengirim surat balasan, tapi isinya itu kurang lebih mengejek lah. Aku bakalan tampilin beberapa penggalan kalimat dari suratnya itu ya teman-teman, nggak semuanya karena panjang. Selalu senang saat tahu bahwa orang lain sedang memikirkan aku, terutama mereka yang menderita karena tindakanku. Kamu betul, saat bicara tentang kesopanan, aku tidak punya itu. Aku tak bisa menahan diri, tak punya penyesalan atau belas kasihan, dan tak peduli sama sekali istrimu dikubur utuh atau tidak. Aku harap kamu senang mengetahui bahwa bukan kamu saja yang menderita. Istrimu bukanlah orang pertama atau terakhir yang aku bunuh. Di salah satu bagian surat, David juga ngomong kalau dia sudah membunuh orang lain juga selain Julie. Tapi menurutku itu bohong banget ya. Karena waktu dia habis membunuh si Julie aja, dia langsung pamer-pamer nih sama teman-temannya, sama semua orang, bilang tentang kejahatan yang udah dia lakuin. Kalau memang sebelum atau sesudah dia membunuh Julie, dia sempat membunuh orang lain, semua orang tuh pasti tahu gitu, teman-temannya dia pasti tahu, karena nggak mungkin banget si David cuma diem aja. Dia pasti pengen orang-orang tuh tahu gitu kejahatannya dia bangga banget soalnya sama dirinya. Tapi mungkin emang dia udah punya rencana untuk menjadi pembunuh berantai gitu ya. Ternyata dia ketangkep, dia pikir nggak bakal ketangkep, akhirnya dia tulis kayak gitu di suratnya untuk nutupin kegagalannya dia. Oke, lanjut ke isi suratnya. Jadi di akhir bagian surat dia bilang seperti ini. Kamu bertanya kenapa aku melakukan hal-hal jahat. Aku bisa saja menjelaskan tentang pembunuhan, mutilasi, pemenggalan, dan kanibalisme dengan level intelektualitas yang tinggi. Tapi seorang pria dengan level intelektual seperti kamu tidak akan mengerti. Jadi aku berikan sesuatu yang bisa kamu mengerti. Aku membunuh semua orang-orang itu karena aku menikmatinya. Apa kamu membenci iblis yang memotong dan memakan istrimu? Aku bukan iblis, Mr. Newman, tapi aku adalah monster. Jangan repot-repot menulis padaku lagi, atau aku akan tunjukkan sebuah teror tanpa henti. Aku punya alamatmu sekarang. Goodbye, Mr. Newman. Dan dia pun menuliskan beberapa teka-teki untuk menjadi petunjuk gitu ya, bagaimana mereka bisa menemukan sisa-sisa tubuh Julie. Aku punya bank tapi tak punya uang. Aku punya air terjun yang tak pernah berhenti. Aku punya kasur tapi tidak tidur. Aku punya mulut tapi tidak makan. Apakah aku? Kamu tahu di mana aku? Banyak yang menebak kalau David itu sedang membicarakan sungai. Dan Michael, abangnya Julie, dia merasa kalau dia tuh udah memecahkan teka-tekinya, dia tahu persis di mana sisa tubuhnya Julie dikuburkan. Akhirnya dia pun pergi ke sana, digali sama dia, tapi bener-bener dia nggak menemukan apa-apa. Dan sampai saat ini, kedua tangan, kedua kaki, dan kepalanya Julie tidak juga ditemukan. Satu cerita sedih lagi ya dalam kisah ini, mantan pacarnya Julie yang bernama Freddie Newman itu, dia pun mengakhiri hidupnya. Aku nggak mau bilang dia tuh bunuh diri karena Julie. Aku pun soalnya nggak ketemu gitu infonya, dia bunuh diri spesifiknya karena alasan apa. Tapi yang aku tahu infonya, yang aku dapat, keluarganya itu memang bilang si Freddie Newman ini kehidupannya benar-benar sangat berubah, dianya juga sangat berubah sejak kematiannya Julie. Tragis banget ya. Secara fisik, David Harker tuh memang cuma membunuh satu orang aja, tapi secara nggak langsung 4 kematian terjadi karena apa yang dia lakukan, yaitu kematiannya Julie, Alan, John, dan Freddie. Dan menurutku yang paling mengerikan lagi dari kisah ini, jadi si pembunuhnya, si David ini gitu ya, memutilasi dan memakan daging korbannya tanpa perasaan apa-apa gitu. Bener-bener kayak rutinitas biasa, dan itu dilakukan sama dia berkali-kali, berhari-hari. Kalau sampai ya setelah pembunuhan Julie itu dia nggak ketangkep, yakin banget deh, pasti dia jadi pembunuh berantai dan sangat membahayakan orang-orang di sekitarnya.
Oke teman-teman, itu dia kisah untuk video kali ini. Komen ya, apa pendapat kalian tentang kasus ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya.